Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas latihan soal P3K kompetensi teknis. Ini adalah profesionalisme guru mata pelajaran PPKN. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah titik-titik. A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Mengikuti upacara bendera di sekolah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, perlu kita pahami dalam soal yang ditanyakan adalah contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni yang sesuai dengan Pancasila adalah yang A. Coba kita lihat yang A. Yang A, apakah terlambat membayar pajak kendaraan? Nah, kalau membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban. Berarti yang A itu bukan merupakan salah satu contoh peristiwa pelanggaran hak warga negara, melainkan merupakan pelanggaran kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena membayar pajak itu bagi warga negara itu merupakan suatu kewajiban, ya. Jadi yang A tidak tepat. Yang B, tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. Nah, kalau ini bisa dikatakan hak atau bisa dikatakan tidak hak. Kenapa dikatakan hak? Karena tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. Pernikahan itu karena misalkan terdesak karena ada suatu hal yang lebih penting lagi. Baik, yang B simpan dulu. Yang C, memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama. Nah, kalau yang C, memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama itu bukan merupakan sebuah pelanggaran ya, tapi sebuah pemanfaatan ya. Jadi menggunakan sesuatu ruang publik itu sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan fungsinya. Terus yang selanjutnya berarti yang C kurang tepat. Yang D, penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Nah, kalau D merupakan sebuah pelanggaran hak warga negara. Kenapa dikatakan sebagai pelanggaran hak warga negara? Karena trotoar itu digunakan untuk pejalan kaki, ya, bukan digunakan untuk berjualan. Jadi yang menggunakan orang-orang yang menggunakan trotoar untuk berjualan itu jelas melanggar hak warga negara. Yang E, tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, kalau ini tidak tergolongkan sebagai pelanggaran hak. Jadi yang E tidak tepat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat apakah yang B atau yang D? Ya, jawaban yang lebih tepat adalah yang D, karena trotoar itu sejatinya harus digunakan sebagai orang-orang untuk berjalan, bukan untuk orang berjualan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Indikator esensialnya itu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kunci jawaban yang tepat adalah yang D. Pembahasannya, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang ditanyakan dalam soal tadi adalah kasus pelanggaran hak warga negara ya. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan Reformasi diantaranya adalah dalam hal titik-titik. A. Pengambilan keputusan. B. Pelibatan rakyat. C. Keterbukaan. D. Transparansi.
E. Kebebasan. Jawaban yang tepat adalah apakah yang A, pengambilan keputusan, masih kurang tepat. Yang C, yang B, simpan dulu, pelibatan rakyat. Yang C, keterbukaan, kurang tepat. Yang D, saya rasa kurang tepat, transparansi. Yang E, kebebasan, sama, kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, pelibatan rakyat. Pembahasannya, indikator esensialnya itu mengkaji sistem demokrasi Pancasila berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kunci jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila tentunya ya. Dan juga demokrasi Pancasila yang dilaksanakan berdasar Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu yang penting yang harus dilaksanakan. Jadi sekali lagi, dalam demokrasi Pancasila, pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan. Nah, dengan cara apa pelibatan rakyat dalam pengambilan putusan? Tentunya rakyat mewakili kepada yang diwakilkan. Contohnya DPR ya. Nah, itu adalah orang-orang yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu merupakan salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan dalam demokrasi Pancasila. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ini sudah ada kunci jawabannya, bahwasanya yang berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah jawaban yang tepat adalah aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Jawabannya adalah yang kita lihat indikator esensialnya menganalisis pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Pembahasannya, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat kepada manusia secara kordati, yang tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrati inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya. Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Nah, jadi yang ditanyakan dalam soal itu yaitu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia ya. Dalam perspektif Pancasila tentunya, yaitu yang pernah terjadi adalah aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan Wakil Presiden atau Menteri-Menteri Negara melalui titik-titik. A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat Menteri Negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji Menteri Negara secara profesional. E. Menyediakan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah jadi jawaban yang tepat adalah pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, indikator esensialnya itu dari soal tersebut yaitu menganalisis keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Pembahasannya, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia, lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dalam penyelenggaraannya, jalannya pemerintahan negara mendasarkan pada nilai dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Jadi, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan Wakil Presiden atau Menteri-Menteri itu melalui pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut titik A. melanggar norma kesopanan, B. dibolehkan pejabat di atasnya, C. mendapat dukungan masyarakat, D. melanggar ketentuan hukum, E. kebiasaan masyarakat. Jadi yang ditanyakan dalam soal ini yaitu seorang pejabat negara gitu ya
yang memanfaatkan mobil dinasnya untuk kegiatan pribadi. Nah, apakah tindakan tersebut itu dibenarkan oleh Pancasila dalam dasar negara karena atau tidak ya? Jawaban yang tepat adalah yang A, melanggar norma kesopanan. Saya rasa belum tepat. Yang B, dibolehkan pejabat di atasnya, sama, kurang tepat. Yang C, mendapat dukungan masyarakat, itu sangat tidak tepat. Yang D, melanggar ketentuan hukum, baik, simpan dulu. Yang E, menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D, melanggar ketentuan hukum. Kenapa melanggar ketentuan hukum? Karena mobil dinas itu harus digunakan atau dimanfaatkan ketika melakukan suatu tugas kedinasan, bukan dijadikan sebagai mobil atau dimanfaatkan mobil dalam kegiatan pribadi. Indikator esensialnya itu membandingkan antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kunci jawabannya adalah yang D, pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hal itu berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi harus memanfaatkan sesuatu itu pada tempatnya ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut sosial dimungkinkan terjadinya kondisi titik-titik. A, menurunnya kualitas hidup gotong royong. B, penggunaan alat komunikasi yang canggih. C, internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D, semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. E, hubungan guru dan siswa semakin akrab. Jadi yang ditanyakan dalam soal itu, ketika pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia, bila ini terus berlanjut secara sosial dimungkinkan akan terjadi apa? Yang A, menurunnya kualitas hidup gotong royong. Oke, simpan dulu. Yang B, penggunaan alat komunikasi yang canggih, itu kurang tepat ya, karena dengan adanya komunikasi memang sudah canggih. Yang C, internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. Baik, meskipun internet itu dalam kehidupan manusia itu menjadi sebuah kebutuhan, tapi tidak menutup kemungkinan dalam sebuah keluarga itu tidak menjadi sebuah kebutuhan. Jadi yang C itu saya rasa masih belum tepat. Yang D, semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. Oke, kalau semakin kuatnya ikatan kekeluargaan itu mungkin akan mudar ikatan kuat kekeluargaan. Karena kenapa akan memudar? Karena dengan adanya pesan singkat melalui media sosial itu cenderung menciptakan orang-orang itu atau menjadikan orang-orang itu menjadi individualisme gitu ya. Sehingga semakin kuatnya ikatan kekeluargaan itu akan semakin berkurang. Hubungan guru dan siswa semakin akrab, dan ini tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah menurunnya kualitas hidup gotong royong. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, indikator esensialnya membandingkan antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktik nyata di masyarakat sekali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya, media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak Ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dan dari lain pulau. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai Pancasila. Jawaban yang tepat adalah
Ya, jawaban yang tepat contoh dari implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara. Implementasinya adalah warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Jawabannya adalah yang C. Bahasanya menelaah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kunci jawabannya adalah yang C. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofi Grundplank. Bagi negara, Staatsrecht, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, salah satu contoh atau implementasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari yaitu warga negara dimungkinkan mengajukan uji materi terhadap undang-undang. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ditanyakan dalam soal yaitu contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah Presiden menghadiri pernikahan putri anggota DPR. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, indikator esensial menelaah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pembahasannya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk ke arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu hadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kehadiran Presiden dalam tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang termanifestasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi. Jadi jawaban yang tepat untuk contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah yang D, itu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Soal berikutnya, dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar titik-titik A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang tepat adalah ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, indikator esensial yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pembahasannya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide atau gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Jadi, yang dimaksud dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari berbagai wilayah Indonesia. Hal itu dimaksudkan adalah agar ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia, ya. Ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia.
Jadi tidak hanya satu suku, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu golongan, melainkan ada semua keseluruhan yang mewakili ya keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Soal berikutnya, bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena titik-titik. A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintah yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar pengatur penyelenggaraan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah, yang ditanyakan adalah bagi negara yang sudah merdeka ini. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat tentunya memiliki Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik, bahkan akan terjadi kekacauan atau konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah dan jelas. Jadi, bagi suatu negara yang merdeka dan berdaulat, tentunya dasar negara itu memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.